Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji dan semoga kalian semuanya bahagia dan sehat selalu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi satu request atau permintaan dari seseorang yang pada saat itu saya membuka request atau open request di status di komunitas saya, di komunitas ini YouTube. Dan saya menemukan satu usulan yang ternyata banyak mendapatkan like dari teman-teman. Artinya sesuai dengan aturan main bahwa yang paling banyak like-nya dari teman-teman lain itu artinya mendapatkan dukungan yang banyak. Itulah yang kemudian saya akan ambil satu persatu, bisa jadi urut atau bisa jadi nanti yang paling banyak terlebih dahulu. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ambil satu judul atau tema yang diusulkan oleh Agnesia Lilianti. Terima kasih buat Agnesia Lilianti yang sudah mengusulkan dan juga kemudian mendapatkan dukungan yang cukup banyak atau terbanyak ya di antara yang lain. Dan kita bakal membahas tentang keberuntungan apa yang akan menghampiriku di tahun 2022. Ya, jadi judulnya adalah itu, keberuntungan apa yang akan menghampiriku di tahun 2022. Nah, ini memang penting sekali teman-teman untuk kita baca sekarang, untuk kita pelajari ya bersama-sama. Karena bagaimanapun juga keberuntungan atau keajaiban itu pasti semua orang menginginkan, ya, semua orang pasti menghendaki. Tetapi mungkin tidak semua orang tahu bagaimana caranya menciptakan keberuntungan itu sendiri. Karena hal yang harus kita ketahui bersama adalah keberuntungan itu tidak serta-merta atau semata-mata hanya ditunggu saja. Gitu ya teman-teman. Jadi keberuntungan itu juga harus diciptakan. Bagaimana kita menciptakan keberuntungan? Bagaimana kita menciptakan keajaiban agar keberuntungan itu benar-benar datang menghampiri kita dan menjadi sesuatu yang membahagiakan kita atau sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, teman-teman, di sini saya bakal memberikan pembelajaran buat kita bersama-sama. Kita bakal membaca. Di sini saya sudah siapin beberapa kartu, terus nanti kita susul dengan kartu tarot yang lain untuk melihat dan membaca. Tetapi teman-teman, di sini saya tidak serta-merta baca kartu tarot saja, tetapi ada beberapa hal yang juga saya masukkan ke dalamnya terkait dengan bagaimana kita menciptakan keberuntungan, terkait dengan bagaimana kita menciptakan keajaiban. Karena saya yakin sekali teman-teman semua yang mendengarkan video ini pasti kepengen mendapatkan keberuntungan, pasti kepengen hidupnya lebih baik, ya, lebih baik, rezekinya lebih baik, kesehatannya lebih baik, perasaan pikirannya juga lebih baik, hidupnya lebih bahagia, kemudian secara finansial juga lebih baik, dan semuanya lebih baik. Ya, nah sekali lagi teman-teman, di sini saya sudah siapkan kartu ya, dan saya akan buka satu persatu untuk saya jelaskan karena di sini saya bakal menjelaskan mengenai pola keberuntungan dan bagaimana caranya menciptakan keberuntungan ya. Karena sekali lagi keberuntungan itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya ya. Ya memang sih secara alami, secara hukum alam itu bisa terjadi gitu loh. Tetapi mungkin waktunya kita tidak bisa memastikan ya. Memang 100% kita nggak bisa memastikan waktu, tetapi paling tidak estimasi waktu atau time bounded-nya itu kita harus tahu juga ya. Artinya kita juga harus memiliki batas waktu atau target waktu. Jadi kalau dulu saya pernah mempelajari yang namanya set goals ya, set goals. Jadi how to make set goals. Jadi bagaimana kita men-setting goals kita atau target-target kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tindakan dan upaya. Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskan itu semuanya. Saya akan menjelaskan poin-poin dan intinya saja. Karena kalau kita jelaskan semuanya itu butuh waktu yang cukup lama dan cukup panjang. Nah, di sini saya sudah punya beberapa kartu ya. Ada 6 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman, kartu yang pertama adalah reflection ya. Reflection artinya bahwa bagaimana kita harus menciptakan sebuah refleksi terhadap diri sendiri. Refleksi adalah semacam bagaimana kita evaluasi tentang diri kita sendiri. Mungkin kita melihat keberadaan dan kondisi situasi sekarang ini seperti apa. Lalu kita flashback sebentar ke belakang ya. Dari flashback itu kita juga akan melihat dan mengingat kembali, mencatat kembali tentang hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan selama ke belakang kemarin. Artinya adalah apa?
Ini kita juga bicara tentang pola, ya. Di sini ada semacam yang kita sebut dengan servo mechanism atau pola. Nah, servo itu sendiri adalah sebuah semacam program pikiran bawah sadar yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita, sehingga servo itu atau program bawah sadar itu sudah ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau kita memiliki kebiasaan buruk dan itu sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita, maka pola yang akan tercipta ke depan nanti otomatis polanya sama dengan program dasar yang ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, maka ketika kita menginginkan perubahan, otomatis kita harus merubah program dasar tersebut. Bisa dengan cara sugesti, bisa dengan cara program ulang atau mind reprogramming, dengan cara hipnoterapi, dan semacam itu. Nah, itu gambarannya ya teman-teman, bahwa servo mekanisme atau pola itu bisa kebentuk dan tercipta karena adanya program yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Nah, dengan adanya refleksi di sini, kita akan mengevaluasi diri. Kira-kira ada bagian-bagian apa atau bagian-bagian mana yang harus kita rubah dan harus kita perbaiki dari dalam diri kita sendiri. Sebab ketika kita ingin memiliki keajaiban, keberuntungan, otomatis kita harus punya target. Nah, target di sini adalah salah satunya kita memiliki tujuan yang jelas, ya, memiliki tujuan yang jelas. Kalau tujuan aja kita nggak punya, ya, kita nggak ada target pasti. Bagaimana alam semesta akan merespon kita dengan jelas? Alam semesta pun akan bingung gitu kan. Ini maunya apa, pengennya apa, nggak jelas. Nah, ketika tidak jelas, samar atau abu-abu, nah maka itu tidak akan menciptakan keberuntungan. Jadi sekali lagi bahwa kamu harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti atau target yang jelas dan pasti, ya. Misalnya nih, kamu kepengen mobil tahun 2022, kepengen mobil. Nah, kamu harus targetkan. Tetapi ada hal yang harus kamu ingat juga bahwa target, ya, kamu kan nanti harus melakukan yang namanya afirmasi dan visualisasi. Nah, afirmasi dan visualisasi akan terjadi, akan menjadi sebuah kenyataan apabila semuanya masuk akal, gitu loh. Semuanya sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang ini, sesuai dengan situasi dan kondisi kita ini. Jadi masuk akal, gitu loh. Relevan dengan apa yang ada saat ini. Jadi artinya gitu loh. Kalau misalnya sekarang aja kita mungkin dalam kondisi yang ya memang keajaiban itu tidak pernah ada yang tahu. Tapi jangan lupa bahwa pola itu mendukung dengan kuat terjadinya sebuah keajaiban atau keberuntungan. Nah, jadi harus masuk akal, ya. Jadi target jelas dan masuk akal. Artinya masuk akal apa? Relevan atau sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Sebagai contoh begini loh, kita sekarang mau naik tangga nih, kita mau naik tangga. Kalau kita sekarang berada di tangga ke-1, ya, nggak mungkin lah ya kita bisa langsung naik ke tangga ke-5, meskipun kita loncat, gitu kan? Meskipun kita lari dan kemudian loncat, oke, itu mungkin bisa kamu lakukan. Tetapi di situ ada sesuatu yang mungkin harus kamu perhatikan tentang resiko, ya, tenaga yang harus kamu keluarkan dan sebagainya. Ya, artinya kalau yang masuk akal adalah ya sudah dari tangga ke-1 kamu harus loncat atau naik ke tangga ke-2, ke-3 dan seterusnya seperti itu. Nah, refleksi di sini harus kamu lakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Kamu harus melihat ke diri sendiri, hal-hal apa saja yang harus kamu perbaiki, kemudian tujuan apa yang harus kamu miliki, ya, sehingga jelas semuanya. Yang kedua, ada Unseen Healing Wisdom. Teman-teman, terkait dengan healing, ini berarti kamu harus melepaskan kemelekatan, terutama pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin mindset yang tidak benar, mindset yang negatif, energi yang negatif, dan semuanya itu harus dirilis, harus dibuang, harus di-healing. Karena apa? Ketika kamu masih membawa energi yang buruk, energi yang negatif dari masa lalu atau masa kemarin, maka ini akan mengganggu energi kamu ke depan nanti, gitu loh. Maka kamu harus melakukan yang namanya Unseen Healing Wisdom. Ya, secara khusus kamu harus melakukan yang namanya spiritual coaching, ya. Terus kemudian kamu healing, releasing dan sebagainya, dan otomatis kamu harus mendapatkan pendampingan dari ahlinya. Oke? Jadi itu yang kedua. Kenapa harus dilakukan? Karena sekali lagi, ketika kamu masih membawa beban-beban lama, energi-energi lama dan buruk atau negatif, maka itu pasti akan mengganggu perjalanan
maka pasti itu akan mengganggu perjalanan kamu ke depan, ya kan? Nah, maka harus di healing atau rilis. Nah, yang ketiga, ketika kamu sudah menghealing, merilis semuanya, membuang energi negatif, insya Allah pikiran kamu lebih tenang, ya. Pikiran kamu lebih enteng, hati kamu, jiwa kamu lebih tenang. Sehingga disitulah kemudian muncul kekuatan, ya, strength, kekuatan. Nah, kekuatan-kekuatan itu otomatis sudah memiliki kekuatan yang positif. Lalu, kekuatan positif itu adalah modalitas kamu untuk melakukan atau do something atau melakukan sesuatu, ya, agar apa yang kamu lakukan itu benar-benar menjadi sesuatu yang ada hasilnya, ya, ada hasil, ada bukti nyata dari apa yang kamu lakukan karena ada kekuatan. Nah, kekuatan bisa dikatakan sebagai pondasi dari seseorang untuk bisa move ke depan atau melangkah. Nah, kemudian dilanjut dengan kartu keempat. Di sini ada movement. Nah, movement artinya adalah kamu harus bergerak, ada action, ya. Dimana ketika kamu misalnya berpangku tangan, diam saja dan kamu tidak melakukan apapun, ya gimana mau datang keberuntungan dan keajaiban, ya pasti tidak akan datang. Kalaupun ada, itu hanya keberuntungan kecil-kecil, gitu kan. Nah, sedangkan kamu, saya yakin kepengen keberuntungan yang besar dan nyata, yang benar-benar akan merubah hidup kamu secara signifikan, kan begitu, ya. Jadi movement, bergeraklah, ya, mengalir seperti air, dan di situ otomatis harus mengalir itu kan berarti kamu harus bergerak, kamu harus memiliki relasi, teman sosial, kamu harus membangun relationship yang semakin bagus, gitu kan. Kamu harus punya pertemanan yang banyak, gitu ya, dan otomatis pertemanan dari lingkungan-lingkungan yang positif, itu pasti. Nah, movement di sini berarti kamu melakukan gerakan-gerakan yang akan membawa kamu menuju kepada apa yang kamu inginkan. Jadi istilahnya di sini kamu harus bertindak, ya. Jadi bertindak, ya. Kalau kamu berdiam diri, ya, tidak ada upaya dan usaha, ya nggak akan bisa, ya. Jadi kamu bertindak karena selain tadi kamu kan sudah harus mengetahui tujuan hidup kamu itu apa, keinginannya apa, ya kan. Lalu dengan bergerak artinya tidak hanya membangun lingkungan sosial saja, relasi saja, tidak, tetapi kamu juga melakukan hal-hal yang memang menuju atau mengarah kepada target kamu itu tadi, gitu loh. Nah, selain bergerak di sini di kartu kelima kamu harus fokus. Kenapa? Karena dengan fokus, pikiran kita fokus, energi kita fokus, perasaan kita fokus, kita tertuju pada satu usaha, itu akan jauh lebih kuat, lebih baik, lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibanding kalau kita terbagi konsentrasinya, gitu loh. Saya pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi ketika saya bicara di sini, insya Allah tidak sekedar teori saja, karena saya mengalami bahwa saya pernah punya usaha, gitu kan. Nah, jadi intinya fokus itu menjadi hal yang sangat penting karena di situ memiliki kekuatan yang akan mendukung kamu mencapai pada tujuan kamu. Oke. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah blessings, ya. Di situ keberkahan, kemapanan, kedamaian, target yang tercapai, insya Allah akan mencapai ke sana. Jadi keberuntungannya kurang lebih gambarannya adalah seperti itu mengenai pola keberuntungan yang harus kamu lakukan. Nah, nanti saya akan membuka kartu-kartu lain untuk melihat lebih jauh, ya, tentang kira-kira keberuntungan kamu di masalah apa, ya. Kira-kira apa saja yang harus kamu lakukan, ya. Pokoknya nanti detailnya ada di kartu-kartu yang saya keluarkan berikutnya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat keberuntungan apa yang akan menghampiriku di tahun 2021. Sekali lagi, mudah-mudahan Agnesia Lidianti mendengarkan dan nonton video ini karena ini adalah usulan dari kamu yang didukung oleh teman-teman yang lain. Keberuntungan apa yang menghampiriku di tahun 2022? Asik nih kartunya, Ten of Cups. Waduh, nanti saya baca ya, biar penasaran dulu.
keberuntungannya apa saja, kan nanti setiap orang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi nanti saya juga tetap akan bicara mengenai pola. Pola itu tidak lepas dari mempengaruhi hasil dan keberuntungan yang terjadi pada kita. Nah, oke. Saya naikin lagi. Oke, teman-teman, dari kartu pertama di sini saya melihat bahwa di sini ada kartu Ten of Cups ya, Ten of Cups. Saya melihat banyak teman-teman yang di tahun 2022 keberuntungannya adalah kalian menikah ya, menikah. No, jadi menikah itu berarti finalnya ya, artinya hasil dari tujuan dari apa yang terjadi dari proses perjalanan kamu selama ini. Kalau pada akhirnya memang hasil akhir di sini kamu menikah ya, itu berarti bisa disebabkan karena pola yang sudah kamu ciptakan sebelumnya adalah polanya, energinya memang berpikir tentang aku pengen menikah nih Mas Damar, aku udah pengen menikah dan sebagainya, aku udah pengen punya pasangan dan sebagainya. Nah, kalau itu terfokus terus, maka otomatis di sini tercipta keajaiban sesuai dengan pola yang sudah kamu ciptakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini saya melihat pola yang sangat jelas ya, teman-teman. Lalu yang kedua, saya melihat selain kamu, di antara kamu ada yang menikah nanti, ya, saya melihat secara finansial kamu juga nanti akan lebih baik ya. Nah, dengan lebih baiknya finansial kamu harus didukung dengan jiwa yang yang memiliki jiwa untuk berbagi gitu loh. Jadi kamu harus suka berbagi ya. Kapan? Ya harus mulai dari sekarang, bila mana perlu sudah dari kemarin-kemarin gitu loh, seperti itu. Nah, karena dengan berbagi rezeki, dengan bersedekah, itu bisa menghilangkan energi-energi negatif yang menyertai pada kehidupan kita ya teman-teman. Menjauhkan kita dari sengkolo, menjauhkan kita dari kesialan, menjauhkan kita dari apes-apes yang tidak perlu atau dari energi-energi yang tidak perlu. Jadi berbagilah ya. Jadi saran saya seperti itu. Untuk masalah berbagi bukan nunggu tahun 2022 ya, bukan, tapi mulailah dari sekarang atau justru harusnya dari kemarin-kemarin. Artinya milikilah kebiasaan untuk berbagi agar menghilangkan sengkolo. Nah, yang keempat, di kartu keempat ini ada Two of Swords. Di sini masih ada semacam kebimbangan. Nah, saya udah bilang tadi, kalau sekarang ini kamu masih punya kebimbangan akan masa depan kamu nanti, akan datangnya keberuntungan di tahun 2022, sebaiknya kamu harus rilis, harus kamu buang, gitu loh. Kenapa? Karena kalau kamu tidak buang, ini nih, yang terjadi adalah Ten of Cups ya, Ten of Cups, kamu akan menjalani kehidupan kamu dengan berat, gitu loh. Ya, ini adalah simbol tanda bahwa kamu menjalani kehidupan dengan berat ketika kartu ini masih ada di sampingnya. Artinya ketika kamu masih memiliki kebimbangan, energi negatif, belum ada tujuan yang jelas ya, maka ini harus mulai kamu hilangkan supaya kamu bisa lebih enteng lagi menjalani dan menampaki kehidupan kamu ke depan. Nah, ketika kamu sudah enteng, otomatis di sini ada kartu yang berikutnya, kamu menjadi seorang yang lebih tenang dengan kondisi finansial yang lebih baik. Syukur-syukur benar-benar di sini kamu yang belum menikah sudah menikah, yang belum ketemu jodoh gitu ya, yang belum punya pacar ketemu pacar, yang belum punya pasangan ketemu pasangan, dan seterusnya seperti itu. Wah, asik banget, happy banget. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bisa membangkitkan energi positif kamu ya. Jadi kamu boleh senyum-senyum sendiri karena membayangkan punya pasangan, menikah, dan sedep. Jadi ikut seneng. Ya, karena bagaimanapun kalau kamu bahagia, seneng, saya juga ikut seneng dong ya. Kan kita saling mendoakan. Oke, kita buka lagi kartunya biar kita mendapatkan banyak informasi.
ada Knight of Wands, ada The Star, oke, ada Six of Wands, oke. Teman-teman, saya lanjut lagi untuk di baris kartu ketiga di sini. Kamu yang belum punya pasangan, satu tadi akan menikah. Jadi ini yang belum menikah, kamu akan menikah di tahun 2022. Yang belum punya pasangan akan datang seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, ya. Ini ditandai dengan dua kartu ini, akan hadir seseorang yang nantinya menjadi pasangan kamu. Terus The Star, kamu harus meningkatkan level energi kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, memperbaiki diri, refleksi, ya, membangun kekuatan. Kamu harus bergerak, ya, terus harus action, harus movement, harus move on. Terus kamu harus fokus dan kamu harus penuh dengan doa agar keberkahan selalu datang dalam kehidupan kamu, gitu ya. Terus kamu akan memandang dunia ke depan lebih luas lagi dengan penuh kebahagiaan. Dan buat yang baru mendapatkan pasangan, ini nanti akan segera berkomitmen atau berdealing. Entah itu bentuknya nanti lamaran, ya, atau kamu dilamar, atau langsung nanti masuk ke pernikahan. Yang jelas ada komitmen yang jelas, ada komitmen yang kuat, yang nanti lari kepada pernikahan. Ya, ini rumah tangga. Dan ini komitmen. Itu gambarannya. Lalu secara finansial di sini saya melihat bahwa kamu tadi sudah saya sampaikan akan lebih bagus, finansial kamu lebih baik, ya. Terus kemudian di sini kamu memiliki kedudukan, memiliki jabatan. Jadi secara karir, pekerjaan, di situ kamu saya lihat akan mengalami sebuah perubahan-perubahan, ya. Gitu. Jadi yang jelas teman-teman, dari satu rangkaian video ini saya berharap ini diambil hikmahnya, diambil intisari dan pelajarannya, karena saya tidak sekedar membaca, ya, dari kartu-kartu yang ada di baris kedua dan ketiga, tapi di baris kartu pertama saya memberikan sebuah tuntunan atau semacam syarat untuk bagaimana kita menciptakan keberuntungan dan keajaiban. Karena apa? Sekali lagi, keberuntungan itu tidak ditunggu, tapi kita ciptakan, ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini mindset kita semuanya semakin terbuka. Ini untuk pembelajaran kita bersama-sama dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ya. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Buat yang pengen konsultasi secara pribadi, pengen private reading, silahkan aja. Kepengen self healing juga silahkan. Dan juga siapa yang kepengen spiritual coaching bersama saya, silahkan juga. Karena di spiritual coaching saya akan membantu kamu dengan berbagai macam hal yang membantu kamu untuk membersihkan energi spiritual, energi kamu, terus kemudian membersihkan energi kamu, memperkuat energi dan membuka aura. Keberuntungan, ya, tentunya untuk keberuntungan kamu. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Damar Aji agar terus berkembang memberikan manfaat kepada siapapun. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.